Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagungku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau Allah Kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun, Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa,
Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Aku adalah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 18 ayat 1 dan 4.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai 8. Mari kita membacanya secara responsoria. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka yang untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446, ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di gereja kita masing-masing atau di rumah. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu 19 Oktober 2025, kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu ini adalah Aku telah melihat Allah. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 19 Oktober 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Serpong. Keluarga Rendra Manik, Inang Bernika Julia Sitanggang. Pindah dari HKI Dolok Sion Simpang Dolok Resort, Bandar Rakyat, daerah 1 Sumatera Timur. Sekarang tinggal di Wik Betani. Nanti diperkenalkan pada jam kebaktian jam 10. Jam 11. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 19 Oktober 2025, keluarga Herbert Tinton Marisi Sinurat, Inang Imelda Penatari Borubangun bersama 2 orang anak dari Wik Nasaret tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Serpong karena keluarga yang bersangkutan telah pindah ke HKBP Manyar Resort Surabaya Timur, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Kunjungan gerejawi seksi lansia HKBP Serpong. Pada hari ini Minggu 19 Oktober 2025, seksi lansia HKBP Serpong mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cirebon, Resort Cirebon, dan mempersembahkan lagu pujian di kebaktian pukul 10 di Cirebon dan ramah tamah. Kunjungan gerejawi ini didampingi oleh Ketua Dewan Koinonia. Kegiatan pertangyangan WIK. Gereja mengadakan pertangyangan WIK dimulai pukul 20 WIB pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 di Wik Betani yang menjadi tuan rumah keluarga Edison Harley Marwasas Purba, Inang calon sintua Epa Theodora Lumban Gaul. Kedua, keluarga Pensius Musa S. Boru Aritonang, Inang Riani Putri Melati Simanjuntak. Di Wik Eprata pada tanggal 22 Oktober 2025 yang menjadi tuan rumah keluarga Johnny Nainggolan, Inang Resta Romes Boru Dolok Saribu. Yang kedua, keluarga Nyonya Nuriana Nainggolan Boru Tarihoran. Di Wik Judea, yang menjadi tuan rumah keluarga Henry Hasiholan Sihombing, Inang Selpi Katrina Kese Said. Kamis 23 Oktober 2025 di Wik Galilea yang menjadi tuan rumah keluarga David Jimmy Pardede, Inang Juli Marpa. Marpah Boru Hutasoit. Tanggal 19 Oktober 2025 Dwi Kanan yang menjadi tuan rumah keluarga Sintua Edison Nababan, Inang Hotmaida Boru Dolok Saribu. Nomor 2, keluarga Yandiko Enrico Nababan, Inang Teti Deborah Saragi Sidabutar. Sekaligus
penghiburan. Di Wiksion yang menjadi tuan rumah, yang pertama keluarga ganda Tupol Rudi Merpaung Inang Pebi Karina Boru Panjaitan. Yang nomor 2 keluarga Sam Letare Simanjuntak Inang Gebi Oktapim Gultom. Nomor 3 keluarga Alfredo Situmorang Inang Oloa Nurintan M. Tampubolon. Duik Bethesda Sel Amos yang menjadi tuan rumah keluarga Sintua Saur Marulitua Manalu Lencina Boru Lumban Gaul. Nomor 2 keluarga Olamsi de Bataraja Inang Juliani Boru Simanjuntak. Nomor 3 keluarga Paolo Rossi Banjar Nahor Inang Juita Boru Sinaga. Nomor 4 keluarga Janes Halomuan Simanulang Inang Juliana Boru Sianipar. Duik Bethesda Sel Elia yang menjadi tuan rumah. Nomor 1 keluarga Bonardo Sinaga Inang Francisca Boru Simatupang. Nomor 2 keluarga Sotarduga Sahat Nenggolan Inang Imelda Stari Juliana Boru Sinaga. Duik Bethesda Sel Gideon yang menjadi tuan rumah keluarga Andreo Ranto Yanser Pasaribu Inang Irene Boru Sormin. Nomor 6, Dua subuh akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 pukul 5 WIB bertempat di Gereja HKBP Serpong. Tuan rumah WIK Nazaret, WIK Galilea, WIK Pasmos, WIK Judea. Ibadah dipimpin Pendeta Resort, Pendeta Starlen Lumban Tobing. Nomor 7, Festival Kor Ama HKBP se-Jawa, Bali, dan Lampung. Kor Gabungan HKBP Serpong akan mengikuti Grand Final Festival Kor Ama HKBP se-Jawa, Bali, dan Lampung yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 pukul 13 WIB bertempat di News Tower Menteng, Jakarta Pusat. Nomor 8, pemberian ulos kepada jemaat yang berusia 70 tahun. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2025 pada kebaktian pukul 11 WIB akan diberikan ulos kepada warga jemaat yang telah berusia 70 tahun. Kepada warga jemaat yang berusia 70 tahun supaya menghubungi Sintua WIK agar dapat menerima ulos di ibadah tersebut. Family Gathering WIK Bethel. Pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 8 sampai pukul 15 WIB akan diadakan Family Gathering WIK Bethel bertempat di Godong Gijo, Jalan Cinangkaraya, Depok. Family Gathering yang dipimpin oleh Pendeta Rahmat Manukalit diundang seluruh jemaat WIK Bethel agar mengikuti acara tersebut. Retreat PDR HKBP Serpong. Pendamping remaja HKBP Serpong akan mengadakan kegiatan retreat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober. Hari Sabtu dan Minggu bertempat di Kinasih, Depok. Tema kegiatan itu adalah dari talenta menjadi berkat. Misi hidup orang percaya, 1 Petrus 4 ayat 10. Nomor 11, himbauan tentang parkir kendaraan di lingkungan gereja. Mengingat keterbatasan lahan parkir yang dimiliki oleh HKBP Serpong saat ini, Parhalado dan tim parkir HKBP Serpong menghimbau seluruh warga jemaat HKBP Serpong dan non-warga jemaat atau partisipasi yang beribadah setiap minggu untuk mengikuti setiap arahan dari tim parkir dan tim keamanan yang mengatur parkir di komplek dan lingkungan sekitar gereja HKBP Serpong. Hal ini disampaikan kembali karena hampir setiap hari Minggu ada keberatan komplain dari warga di sekitar komplek gereja parkir. Atas
kendaraan jemaat yang mengganggu aktivitas warga sekitar, misalnya parkir di depan pintu pagar rumah warga, sehingga menghambat akses keluar masuk warga, dan juga untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan di lokasi sekitar parkir kendaraan. Demikianlah himbauan ini supaya menjadi perhatian seluruh jemaat. Detail kegiatan keuangan, warta pembangunan, dan berita Parheheon dapat dilihat dari warta jemaat, warta keuangan yang telah dibagikan di WA grup masing-masing week. Terima kasih. Shalom. Hor Paropuan.
Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 2 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan, yang menjadi khotbah dalam kebaktian minggu kita hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah kita hari ini
merupakan bahagian dari penggalan cerita perjalanan Yakub dan keluarganya untuk kembali ke tanah kelahirannya, ke tempat orang tuanya Ishak dan Ribka, dan ke rumah saudaranya Esau. Setelah Yakub selama 20 tahun tinggal di rumah pamannya Laban sebagai seorang pelarian. Dan sebelum nats kita hari ini, kita bisa memperhatikan dalam Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepada Yakub agar Yakub kembali ke negerinya, ke negeri saudara-saudaranya. Dan di dalam perjalanan menuju ke tanah kelahirannya itulah Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bergumul dengan Tuhan, dan melalui pergumulan itu Yakub mengalami transformasi dirinya dari yang pada awalnya bernama Yakub, yang kemudian berganti nama menjadi Israel, dari yang tabiatnya penipu menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berangkat dari kehidupan kita saat ini, tentunya tak satu pun dari antara kita yang luput dari yang namanya persoalan, kesulitan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita rindukan, yang kita harapkan, banyak hal yang juga membuat kita takut, gelisah, dan cemas. Nah, ketika hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita perbuat dan lakukan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari seorang yang bernama Yakub. Tentunya kita bisa merasakan kegelisahan, ketakutan yang dialami oleh Yakub ketika Tuhan menyuruh dia pulang ke tempat kelahirannya. Kenapa? Karena dia takut bertemu dengan saudaranya Esau. Karena dia bisa merasakan kemarahan saudaranya Esau karena dia telah menipu saudaranya itu yang merebut hak kesulungan dengan menukarkannya dengan kacang merah. Hak kesulungan ini tentunya menjadi bukan hanya persoalan yang sepele, tapi juga menyangkut harkat diri. Dan itu yang membuat Yakub cukup tertekan dan ketakutan. Nah, sebelum itu Yakub sesungguhnya sudah menyuruh hambanya pergi dulu menjumpai saudaranya Esau dengan membawa hadiah dan lain sebagainya. Tetapi saudaranya Esau menolak hambanya Yakub itu dan berkata bahwa Esau sedang dalam perjalanan untuk menjumpai Yakub dengan membawa 400 orang. Nah, saudara-saudara, tentunya dalam hati pikiran Yakub nalau pamate honao namonin narohana, itu yang membuat dia semakin ketakutan. Dan cerita khotbah hari ini diawali dengan memberangkatkan dahulu kedua istrinya, kedua hambanya, dan ke-11 anaknya, juga harta miliknya menyeberangi sungai Yabok. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat hal itu terjadi? Apakah mungkin di sebagian orang mengatakan ini bahagian dari strategi Yakub untuk merebut hati atau membuat hati saudaranya Esau jangan marah?
Ai molo inatan do perjolo totu dangat tuhon naon, dang lebuton naon indarohana. Tapi yang pasti kita bisa melihat di tengah-tengah rasa takut, khawatir, cemas, bahkan terancam itu, Yakub memilih untuk menyepi, tinggal sendiri dan menyepi. Mungkin ini menjadi momentum untuk merenung, dan pada saat itulah dia mengalami bergumul atau bergulat dengan seorang laki-laki yang disebut Tuhan pada nats ini. Saudara-saudara, barangkali ini yang menjadi konsep dasar dengan yang namanya retreat yang sering dilakukan oleh gereja atau kelompok-kelompok kategorial atau juga punguan-punguan marga melalui acara bona tahun atau acara-acara lainnya, pergi ke puncak dan lain sebagainya. Retreat majohita tu puncak ninna kan? Kalau kita definisikan arti retreat itu adalah menyingkir dari keramaian, menyepi ke tempat yang menyatu dengan alam dan Tuhan agar mencari pencerahan atau ketenangan. Itu sesungguhnya arti retreat. Walaupun dalam kenyataannya sering terjadi dang nalau menyepiati, nalau marjoker do, lau markartu do, lau dolma tu puncak. Dang nalau gebe merenung do Tuhan ya lai eta mah kesempatan oba bicara langain kan. Tapi sesungguhnya kita bisa katakan dalam situasi yang penuh pergumulan, Yakub memilih untuk bersaat teduh, menyepi untuk menenangkan diri. Ya, walaupun memang di sebagian orang molo suntuk ibana molo godang persoalanna ayula toy majo hiling-hiling majoinna kan, atau jalan-jalan lah dulu undang suntuk inna. Salah satunya saudara-saudara adalah mari kita saat teduh. Itu menjadi kesempatan untuk memaknai seluruh pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pada saat dalam kesendirian itulah diceritakan Yakub bergulat atau bergumul dengan seorang laki-laki yang dia tidak kenal dan mungkin Yakub menganggap bahwa lawannya yang bergulat itu bisa saja saudaranya Esau atau bisa saja orang suruhan Esau, karena suasananya adalah malam yang gelap. Tidak disebutkan pada cerita awalnya bahwa dia bergumul dengan Tuhan, enggak. Tapi seorang laki-laki bergumul dengan dia. Seandainya Yakub tahu bahwa yang bergumul dengan dia adalah Tuhan, barangkali Yakub tidak akan mau melawan Tuhan. Tapi oleh karena rasa takut, kecemasannya, dia bergumul dengan laki-laki itu. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang mungkin langsung berpikir atau orientasinya adalah bagaimana caranya agar menang, atau persoalan adalah antara kalah dan menang. Itulah yang akan dipikirkan ketika terjadi bergulat atau bergumul itu. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi saudara-saudara, bahwa dalam proses pergumulan itu, dalam proses pergulatan itu, walaupun disebutkan bahwa Yakub menang, tapi yang menarik adalah Yakub adalah orang yang tidak pantang menyerah. Walaupun dengan kondisi rasa sakit yang dia harus pikul, walaupun dengan kondisi pangkal pahanya terpelecok,
dengan memikul rasa sakit itu, tapi dia tidak kunjung melepaskan laki-laki kawannya bergumul itu atau bergulat itu. Bahkan ketika fajar menyingsing, laki-laki itu berkata, fajar telah menyingsing, lepaskanlah aku, biarkanlah aku, katanya. Tapi apa jawaban Yakub? Aku tidak akan membiarkan engkau sebelum engkau memberkati aku. Apa yang dialami oleh Yakub ini tentunya menjadi gambaran tentang pergumulan kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan itu. Dan ini menjadi gambaran tentang kesungguhan kita dalam rangka mencari berkat, dalam rangka mencari solusi, dalam rangka mencari jawaban atas segala persoalan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagaimana Yakub dengan semangat yang tidak pernah putus, dengan memikul rasa sakit, dengan tidak mengenal lelah, tak kunjung melepaskan Tuhan, tak kunjung melepaskan lawannya bergumul itu sampai dia menerima berkat. Barangkali ini yang harus kita hidupi saat ini, saudara-saudara. Setiap orang rindu akan berkat Tuhan. Setiap orang rindu akan jawaban-jawaban doanya. Rindu akan segala yang dipergumulkan dalam hidupnya. Tak satu pun kita yang mengelak dengan itu. Tapi persoalannya adalah, maukah kita berjuang tanpa lelah untuk meraih berkat Tuhan itu? Maukah kita tanpa kenal lelah bergumul bersama-sama dengan Tuhan untuk menerima jawaban-jawaban dari apa yang kita inginkan dari Tuhan? Ini persoalan yang sulit untuk kita imani saat ini. Jangankan tentang itu, berkat yang sederhana aja pun, ya, kalau katanya semua orang rindu berkat, tapi banyak orang yang menolak berkat. Kenapa? Godang halak. Ate, dang sidung dope par mingguon ngator makojo lau mulak. Kan itu? Idia do puncak ngi pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahonna. Alai godang gope agak jakki jamitani padite kita memulak kita enak. Dang sidung dope. Alai saya masih hol nang pasu-pasu ni debata kan? Ape dang sah depe pasu-pasu ngecabut. Ngecabut seperminggu ni do nang dono kuatong. Kan itu persoalan na. Alai saya maruntung matuhani dia doho. Edi do pasu-pasu minna. Ia pasu-pasu narade di pasah debata jalo ma pasu-pasu di debata ninna. Dangolo ta jalo. Alai saya maruntung. Dia manginang unang beolo cabut titatong. Ate. Unang be jua hita pasu-pasu ni debata. Nah, menariknya seperti yang kita bilang tadi, banyak orang yang rindu, tapi jawabannya sesungguhnya adalah bagaimana kesungguhan kita. Dan itu juga yang digambarkan dalam nats epistel kita tadi. Sebagaimana Yesus membuat perumpamaan tentang kesungguhan orang berdoa yang tak kenal lelah, yang tak putus-putusnya. Seperti seorang perempuan janda yang memohon agar dia ditolong oleh hakim yang tidak benar itu. Oleh karena kesungguhannya, ya, hakim yang tidak benar itu pun daripada dineng-neng yau, daripada gariang yau, tumago mau pitori katanya. Nah, bagaimana dengan kita? Yang rindu berkat Tuhan, yang rindu jawaban dengan doa-doanya, yang rindu dengan solusi dari Tuhan.
Adang ibe Tuhan ibe tang yakku amangin na. Molo sinukku piga hali mohoma nang yakko parsualam mitya Tuhani. Hola sahali dupenin na. Amangin nang saya pernah berteman dengan seorang laki-laki. Molo hubereng inong nga natorasna omakna ngahera upunga. Dongam magudaku doon paling hati hayaw marumur 25 ibana 20 mang 24. Alay inong ngahera 70 tahun. Kenapa? Bukan karena nggak pakai skincare, bukan. Karena memang 25 tahun setelah orang tuanya berkeluarga baru ada dia. Baru lahir dia. Bayangkan amanginang. 25 tahunlah jawaban dari doa-doa yang selalu dipergumulkan orang tuanya. Ngasih mata nangi paula among nahinani banainna. Maknai ala dang say sorang. Bayangkan amanginang. 25 tahun asa seorang ibana. Nah, artinya kita bisa melihat bagaimana ketekunan mempergumulkan apa yang ada dalam hidupnya kepada Tuhan dan tak putus-putusnya. Bahkan air matanya sampai kering. Hanya memohon kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ini yang harus ditanya. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya kan? Sabarlah dalam penderitaan dan bertekunlah dalam doa. Bertekun berarti tak putus-putusnya. Sama seperti Yakub. Daku palua ho Tuhan, sojolo di pasu-pasu hoau. Dan ini juga yang mau dikatakan. Dan aku tak akan melepaskan kau Tuhan dalam doaku. Sebelum kau memberkati aku. Sebelum alusammu tangi aku. Sebelum alusammu Tuhan akan hubangi do. Walaupun kita tahu jawaban dari doa-doa kita enggak melulu hanya seperti yang kita pikirkan dan kita inginkan. Tapi apa yang mau Tuhan jawab adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat satu hal yang menarik dalam khotbah hari ini juga, bahwa ketika Yakub bergumul dengan Tuhan, ada proses transformasi, perubahan yang terjadi dalam hidupnya sebagai dampak dari berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Apa itu? Ketika Tuhan berkata kepada dia, siapa namamu? Setelah mereka selesai bergumul, Yakub. Maka kata Tuhan kepadanya, mulai hari ini maka kamu tidak disebutkan lagi Yakub, tetapi kamu akan disebutkan Israel. Saudara-saudara, perubahan itu bukan hanya sekedar perubahan nama, tapi itu juga perubahan identitas diri, perubahan perilaku, perubahan hati. Dan itu terjadi dalam diri Yakub melalui proses pergumulannya, pergulatannya dengan Tuhan itu. Kenapa? Secara etimologi, nama Yakub itu berasal dari kata Kob dan Akef, yang artinya itu tumit. Dan memang kalau kita lihat sejarah hidup Yakub mulai dari lahir, dan dalam tradisi yang secara umum, yang pertama lahirlah yang menjadi siakangan atau yang paling besar. Tetapi begitu proses kelahiran, Yakub sudah menunjukkan perilaku yang sama. Dia memegang tumit kakaknya Esau, berebut duluan lahir. Dan itu yang terjadi.
banyak kemenangan, banyak keberhasilan yang Yakub raih dalam hidupnya, tetapi semuanya prosesnya dengan cara mengototoi, dengan cara menipu, dengan cara mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, bahkan termasuk dengan pamannya Laban, orang tuanya Ishak. Nah saudara-saudara, dan termasuk juga saudaranya Esau. Kita bisa melihat, tetapi ketika transformasi itu terjadi, dikatakan Tuhan namamu Israel. Dari yang dulunya seorang penipu yang mengandalkan diri sendiri, yang merebut hak kesulungan, menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menjadi berjuang bersama dengan Tuhan. Dan itu sesungguhnya arti dari Israel, pejuang Tuhan, laskar Tuhan. Jadi identitas dirinya, hatinya berubah ketika dia mengalami pergumulan dengan Tuhan. Dan itulah seyogianya, seharusnya yang terjadi dalam setiap hidup orang yang mengalami pergumulan dengan Tuhan. Amanginang ini bisa kita buktikan. Bohado molo pas martangia kamu. Adong gonamuba dihilalahamu. Ditiki adorang so martangiang doho dungsun martangiang. Atau biasa-biasa saja. Ketika kita mau berdoa atau bergumul dengan Tuhan. Banyak persoalan yang menghimpit kita. Ngapala stres, ngapala suntuk tahilala. Alai dung sai martangi yang sahira lubang pakilalan. Hiado dialami hamui? Ya. Alai molotong dope suntuk kamu. Berarti si patah kason. Berarti dang tikos dope bergumul hita. Ida neng donokku. Molotong dope marungut-ungut hita dung sun martangi yang. Nggak ada transformasi. Tentunya ini perlu dipertanyakan. Bagaimana kesungguhan kita dalam hal bergumul itu. Sotunggoholan formalitas na taulahon na martangiang. Hanya sebatas seperti mengucapkan kata-kata mantra saja. Tetapi kita harus katakan bahwa dalam setiap proses pergumulan itu harus ada yang ditransformasi. Harus ada yang diubah dalam hidup kita. Setidaknya kita belajar memahami maksud dan rencana Tuhan. Sehingga kita tetap bersabar, bertekun dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang terakhir melalui khotbah ini, saudara-saudara, itu sebabnya tadi saya katakan seorang laki-laki baru setelah selesai bergumul, Yakub menyadari bahwa lawannya bergumul itu adalah Tuhan. Walaupun mungkin kita katakan sepertinya terlambat, tapi kesadarannya yang membuat pengakuan bahwa dia telah melihat Tuhan. Melalui pergulatannya, pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang dia tekankan dan mengatakan tempat dia bergulat itu dengan Peniel. Aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Mampukah kita melihat keberadaan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, apa yang kita perbuat? Bahkan apa yang kita harapkan, mampukah kita melihat wajah Tuhan di sana? Ini yang menjadi buah dari khotbah hari ini, termasuk menjadi penekanan topik minggu hari ini. Mampukah kita melihat keberadaan Tuhan di mana kita berada, termasuk pada saat ini di tengah-tengah gereja ini. Ketika kita berada memuji Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah, mampukah kita melihat wajah Tuhan melalui persekutuan
kita saat ini? Atau barangkali masih ada saja kawan yang mungkin tidak merasakan keberadaan Tuhan dalam ibadah ini. Alana memang saya mouse nama HP na tiup. Kan itu? Sampai malangak-langak pepat dita itu tiup mas scroll terus. Iya kan? Atau juga begitu kok banyak sampai segini alai saya tahu do penatabu modok. Kan itu? Bama dok mesin nak. Alai ja budang mohok dang sanga bimu do minna. Dang mampu be dirasahon marnida keberadaan di debata di parsaoranon. Saudara-saudara mari bertobatlah. Itu yang dohonon nami. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak lagi merasakan keberadaan Allah dalam persekutuan kita, barangkali langkah kita hadir saat ini sia-sia. Nana yang mengalului bohin di debatado kita. Marhite-hite perjumpaan kita, pergumulan kita bersama dengan Tuhan dalam ibadah ini, kita yakin dan percaya kita pasti menerima berkatnya. Amin. Ido. Moloranggo unang pola. Horas jalagabe mulak mahita. Ido ning donon. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, perenungan saat ini, mampukah hidup kita menjadi pancaran wajah Allah bagi sekeliling kita? Atau mampukah hidup kita dilihat orang menjadi pancaran wajah Allah sebagai orang-orang yang percaya? Seperti kata Bunda Teresia, di wajahmu aku melihat Tuhan. Saudara-saudara, ini yang menjadi perenungan sebagai hakikat orang percaya. Boydope di hilala jolma, hadiriota, hadirion di debata marhite nguluta. We burjunia matona te mauleate ma Tuhan. Ito ngosodo amatan, perhitianmu mangurupiau. Orang merasakan keberadaan Tuhan melalui hidup kita. Holam mangida labok ngi inangon, we tabuati mekeliba. Bisa kita rasakan keberadaan Tuhan. Ataukah sebaliknya? Holan muruk-muruk amat toninna. Holan dak persoalan dona tubuh inna. Mampukah orang merasakan lagi keberadaan Tuhan melalui hidup kita? Saudara-saudara mari renungkan. Sesungguhnya hidup kita haruslah memancarkan sinar kemuliaan Allah. Sehingga semakin banyak orang melihat wajah Allah. Melihat keberadaan Allah. Termasuk melalui hidup kita. Oleh karena itu, kemanapun kita melangkah, marilah pancarkan kemuliaan Tuhan ini. Tawarkan kebaikan, tawarkan kasih Allah, tawarkan kelemah lembutan, tawarkan kesejukan. Damai sejahtera Tuhan. Sehingga orang semakin berkata, mau lihat tema Tuhan. Hadir doho, marhite amat tahun, marhite naton, marhite dongan namion. Semakin banyak orang memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik dalam Kristus Yesus. Kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Bahwa melalui firman-Mu hari ini kami menerima begitu banyak jawaban. Melalui pergumulan Yakub dengan Engkau. Melalui kesungguhannya yang menahankan rasa sakit sehingga dia bisa bertahan. Dan bahkan berkata, aku tidak akan melepaskan Engkau Tuhan sebelum Engkau memberkati aku. Demikian kami saat ini Tuhan. Banyak hal yang kami rindukan, yang kami butuhkan, berkat-Mu yang melimpah yang kami minta dari Engkau. Banyak orang yang rindu kesembuhan, banyak orang yang rindu keturunan, banyak orang yang rindu masa depan, banyak orang yang rindu akan jawaban-jawaban dari persoalannya. Saat ini kami berkata, Tuhan kami tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati kami. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan. Memberikan jawaban seturut kehendak-Mu dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar dan pakai juga hidup kami
untuk memancarkan wajah Tuhan di dunia ini. Sehingga semakin banyak orang berkata, aku telah melihat wajah Tuhan. Aku telah melihat Tuhan dan berkata Peniel. Tuhan, terima kasih, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati setiap langkah kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan kita sembari bernyanyi dari NKB. Kita bernyanyi. Sudah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawaku dan hidup, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sampai pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.